bagaimana strategi supaya panitia itu bisa meminimalisir bahkan menghindari masak-masak daging korban untuk makan siang panitia. Saya yakin di berbagai masjid Bapak Ibu sekalian ini case-nya berbeda. Kalau di tempat kami itu biasanya kami umumkan, ada enggak Bapak Ibu yang putranya belum akikoh? Kalau ada yang belum akikoh, kami akan bantu. Sebenarnya secara biaya jauh lebih murah Pak, dia cuma nyerahin ini kok, cuma nyerahin kambing saja kok. Sementara Bapak Ibu kan sudah pengalaman akikoh semua kan ini. Kalau kita akikoh, ya kan, masih harus beli kambingnya, masih belum kuenya, masih belum kardusnya, masih belum ininya. Kalau di tempat kami, kalau ada jamaah yang belum akikoh atau anaknya belum akikoh, lapor ke takmir, kami siap nampung kambingnya. Untuk apa? Untuk kemudian nanti bisa dipakai buat makan warga. Karena kalau kambing akikoh itu bisa disembelih kapanpun, sebelum Id juga tidak apa-apa. Makanya kalau kami dapat kambing akikoh, kayak tahun ini kita dapat dari manajemen, itu nanti H-1 kita sembelih, kita serahkan kepada tim konsumsi, sehingga besok habis sholat Id itu ya sudah bisa disiapkan terutama buat makan siang. Banyak hal yang perlu kita ketahui agar di dalam kita berkorban itu menjadi lebih mantap. Jadi tidak gampang terombang-ambing sama share-sharean di WA gitu. Karena musim-musim begini ini bisa rawan Pak, banyak pertanyaan. Kok saya lihat di YouTube begini, kok di WA begini gitu. Nanti lihat status teman berbeda lagi. Nah, kita mulai supaya pembahasan ini singkat, padat, karena ini kan jam 4 harus selesai kan ya. Ya. Karena biasanya kalau jam 4 belum selesai ini Pak, ini tidur berjamaah. Karena memang masa-masa kritis. Sekali lagi saya persilahkan yang mau sare tidur ya, mau tidur jangan lupa doa sebelum tidur ya. Allahumma barik lana, karena Swissnya sudah mulai dibagi. Ya, memang logika dan logistik harus imbang ya. Bapak Ibu sekalian, tentang korban saya pendek-pendek saja tetapi insya Allah komprehensif. Korban itu kita tinjau dari sisi sejarah dan dari sisi hukum. Jadi sebenarnya kalau dari sisi sejarah, korban itu dimulainya sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ketika Qabil dengan Habil itu berebut untuk bisa memperistri istri pujaan hati, ya, wakila itu Iklimah. Akhirnya pada saat itu jalan tengah karena Qabil dan Habil ini kemudian sama-sama punya niat untuk memperistri saudaranya sendiri, karena waktu itu belum ada larangan menikahi saudara. Akhirnya Qabil dengan Habil itu diminta untuk mempersembahkan bentuk pengorbanan terbaiknya. Nah kebetulan Habil itu peternak, Qabil itu pedagang sayur. Akhirnya Habil itu mempersembahkan salah satu domba terbaiknya, bulunya tebal, warnanya putih, mulus, tanpa cacat. Tetapi Qabil itu mempersembahkan sayur dan buah-buahan yang sudah layu. Sehingga korban yang pada saat itu diterima adalah korbannya Habil karena mempersembahkan domba terbaiknya. Maka kalau secara sejarah Bapak Ibu, sebenarnya korban ini memiliki landasan historis itu ya sejak zaman Nabiullah Adam. Tetapi mulai disyariatkan menjadi hukum itu pada masa Nabi Ibrahim. Ada dua riwayat yang menceritakan tentang asal muasal korban. Riwayat yang pertama, ini kata Prof. Joko Suryo, sejarah itu harus ada yang dinamakan dengan demistifikasi sejarah, harus divalidasi karena versinya banyak. Makanya
bahasa Inggrisnya sejarah itu kan history, itu kan ada yang history gabung, ada his spasi story. Tinggal sejarah itu tinggal siapa yang nulis, suka-suka yang nulis lah. Riwayat yang pertama, jadi dulu Nabi Ibrahim itu diajak jalan-jalan ke alam malakut, alam malaikat. Begitu ditampakkan layar besar amal perbuatan manusia yang banyak berbuat kerusakan, malaikat nanya kepada Nabi Ibrahim, menurutmu ada manusia dikasih nyawa, dikasih rezeki, jalan di atas buminya Allah tapi tidak mau taat sama Allah, enaknya orang model begini diapain? Udah, suruh ninggalkan dunia saja, dibunuh saja, matikan saja supaya dia tidak ada di tanahnya Allah. Akhirnya apa? Betul, permintaan Nabi Ibrahim itu diturutin. Ya, dimusnahkan Pak ini Pak, orang-orang yang berbuat jahat di muka bumi itu. Akhirnya Allah kemudian melalui malaikat Jibril nanyain, manusia itu aku yang menciptakan, aku yang ngasih nyawa, aku yang ngasih rezeki, kenapa kamu yang minta supaya mereka itu dimusnahkan? Gimana rasanya kalau kamu suruh bunuh saudaramu atau anakmu atau darah dagingmu sendiri? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau itu yang minta Allah, aku akan lakukan. Betul, tidak lama kemudian Nabi Ibrahim mimpi, di dalam mimpi itu ada perintah menyembelih Nabi Ismail. Riwayat yang kedua itu mengatakan Allah itu pernah bilang sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan rajin betul Pak, Bu. Kalau urusan mujahadah zikir kepada Allah, kalau sudah ngadep sama Allah itu ndak inget Pak, ndak inget kerjaan, nggak inget lapar, nggak inget keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita ini Bapak Ibu lebih sering, apalagi kalau perut lapar itu yang lebih mending dipilih itu sholat inget makan apa makan inget sholat? Yang sudah itu lebih sering makan ingat sholat apa sholat ingat makan? Oh, sholat ingat sholat. Oh, soleh betul ya. Soleh ya. Ya sholat Pak, makan ya makan. Jangan makan ingat sholat ingat makan. Nabi Ibrahim enggak. Kalau sudah sholat Pak, kan sudah ada sholat Pak. Kalau Isra Mi'raj itu kan bedanya hanya finalisasi gerakan sholat. Apa bedanya? Isra Mi'raj itu tinggal nambahin ruku. Makanya di dalam Quran itu ada redaksi warka'u ma'ar raki'in. Bedanya sholat kita dengan sholat generasi sebelum Nabi Muhammad itu hanya terletak pada ruku. Nah, Allah tegur Ibrahim, kamu ini sejak punya anak kok ibadahmu sudah mulai kendor. Kan lama betul itu Pak, Nabi Ibrahim tidak punya anak. Begitu lahir Nabi Ismail, akhirnya Allah negur, kok sejak kamu punya anak kok sekarang mujahadahmu, zikirmu, sholatmu kok enggak lagi kayak dulu. Apa kata Nabi Ibrahim? Masa gitu Allah? Enggak lah. Kalau gara-gara anak kualitas ibadahku berkurang, anak kau ambil pun aku kasihkan. Akhirnya apa yang terjadi? Betul. Ngomongnya Nabi itu keturutan langsung Pak. Ini bedanya Nabi sama kita ini. Kita ini kadang doa sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kita. Akhirnya apa? Betul. Ya sudah. Kau sembelih anakmu. Disembelih betul hingga akhirnya diganti dengan domba. Maka ini dapat disimpulkan bahwa secara sejarah korban itu landasan historisnya adalah Nabi Adam. Tapi landasan yuridisnya secara hukum itu dari Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah, sekarang kita bicara masalah hukum. Insya Allah nanti jam 4 Pak, clear Pak, selesai. Sambil makan juga boleh Pak, karena ada yang sudah mau mulai buka nggak jadi buka nih. Hukum korban itu menurut mazhab Hanafi wajib.
Keren, mazhab Hanafi itu mengatakan wajib karena korban itu bukan kemampuan, Pak, kemauan. Kalau bayar KPR bisa, bayar kredit mobil bisa, bayar kredit ABCD bisa, jalan-jalan bisa. Masa kalah sama tetangga saya, Pak? Di Jepara itu, Pak, saya punya tetangga jualannya permen sama sosis yang beli anak-anak TPG, Pak. Setiap hari nabung. Setiap hari raya Idul Adha kurban, Pak. Jadi kalau ada list untuk listing untuk sohibul kurban itu selalu nomor 1 yang paling atas, Pak. Saya tanya, Bu, udah punya duit buat korban? Belum. Lah kok nulis? Kan nyicil niat. Jadi nyicil niat, DP niat dulu, Pak. Jadi kalau sudah DP niat, itu dilalah dengan izin Allah, itu jalan mudah banget. Makanya mazhab Hanafi mengatakan, apalagi kalau bagi Bapak Ibu di bawah Kementerian Keuangan, di gudangnya uang, ya. Kok senyumnya agak sinis, kenapa, Pak? Berat. Pak, mazhab Hanafi itu mengatakan apa? Mazhab Hanafi itu mengatakan korban itu wajib bagi yang mampu. Maka kalau jenengan punya duit mandek di dalam rekening dan duit itu bisa dipakai buat beli kambing maupun patungan sapi untuk 7 orang, Pak. Bagi mazhab Hanafi, jenengan wajib untuk berkorban. Pesannya apa? Pesannya adalah korban itu sesungguhnya adalah kemauan, bukan masalah kemampuan. Sebab orang yang mau faktanya dimampukan oleh Allah Subhanahu. Apalagi dengan patungan sapi yang 3,5 atau 4 juta, duit jenengan juga tidak berkurang kok, gitu. Atau beli kambing yang 3 juta, tapi kalau kambing 3 juta sekarang ini kambing stunting, Pak, ya. Kalau 3 juta loh, Pak, ya, 3 juta. Kan gara-gara sana rudal-rudalan ini kan semuanya serba naik, Pak. Maka saya bilang kemarin, ya. Nah, termasuk panitia inti korban, Mas Andri tidak ada ya. Nah, saya sama Mas Andri kan satu grup, ya kan. Satu grup panitia korban. Maka kalau kemudian jenengan itu mengeluarkan 3 juta, 3,5, 4 juta pun hakikatnya Allah sedang mempersiapkan pelipat gandaan keberkahan dari rezeki kita. Tapi bagi Bapak Ibu yang mengikuti pendapat selain mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa korban itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, monggo. Apa titik temunya? Baik mazhab Hanafi maupun mazhab selain Hanafi, titik temunya sebenarnya satu. Sunnah muakkadah dengan wajib bagi yang mampu itu artinya kalau tidak kepepet banget dengan pakai uang itu, maka berkorbanlah setiap tahun, karena dengan cara itu maka Allah akan melipat gandakan keberkahan rezeki dan hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau bicara wajib dan bicara sunnah muakkadah, maka kembali kepada kita. Percaya tidak percaya bahwa korban itu bicara soal kemauan. Sekali lagi, betapa banyak orang mampu tidak berkorban, tapi di garasinya ada mobil mewah-mewah 4, Pak. Mobilnya mewah tapi tidak pernah korban. Katanya apa? Ini alokasi buat bayar karyawan, ini alokasi buat servis. Saya cuman batin, kalau servis rutin ada alokasinya, ya. Kalau untuk ngecat mobil ada alokasinya, kalau untuk bayar ini itu ada alokasinya, masa korban tidak ada alokasinya? Nah, terkait masalah jenis, ulama menyepakati bahwa jenis korban itu bisa unta, bisa kerbau, sapi, kambing, domba. Usianya monggo, unta itu paling enggak 5 tahun masuk 6 tahun. Kalau sapi itu 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau kambing
kambing Jawa maupun kambing domba itu 1 tahun masuk 2 tahun. Malah belum lama saya ada pertanyaan Pak, makanya saya baru tahu itu. Ustadz, kalau saya korban pakai apa itu kambing yang domba yang model pygmy, domba kerdil, cebol Pak, tahu cebol ya Pak? Cebol itu domba yang rasnya memang ras-ras mungil, itu hukumnya bagaimana? Saya bilang di dalam hadis maupun di dalam kitab ulama itu tidak ada penjelasan mau cebol, mau langsing, mau stunting, mau tinggi. Hitungannya adalah carilah hewan di antara unta, sapi, kerbau, kambing, domba yang umurnya memenuhi, tidak ada cacatnya, tidak sakit, tidak pincang. Artinya apa? Persembahan korban itu yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan bahwa Idul Adha itu sebenarnya yaumul akli wasyurbi. Ada 2 kesunatan, hari mayoran. Bapak Ibu tahu enggak bahasa mayoran? Yang Pantura tahu ini, yang Pantura, Kudus, Jeporo, Padi. Mayoran itu pesta-pesta Pak. Kita dilarang puasa Pak, makan-makan lah Pak kita. Ya kan? Ya kalau kan ada saudara-saudara kita yang makan daging itu kan hanya ketika Idul Adha Pak. Kalau model kadosnya lihat wajah-wajah sejahtera seperti bapak-bapak ini kan pengen makan sate saja ke Selawi. Ya Pak. Makan siangnya ke Selawi, ya kan? Hanya untuk makan sate hot plate Wendy's apa cempelemu. Apa ini member cempelemu? Ini kelihatan wajahnya, ini wajah-wajah member cempelemu ini. Ya, saya sudah tahu Mas Andri itu penyuka kambing. Saya juga penyuka kambing. Kalau saya ke Tegal itu Pak, rekor kemarin saya ke Tegal ngisi acara itu, baru telepon, Ustaz posisi di mana? Ini mau exit tol Selawi ini. Kami jemput di exit tol. Kemana kita? Nyate dulu. Oke, ke Wendy's Pak. Jam 1 saya makan di Wendy's. Udah. Akhirnya setelah kenyang di Wendy's, hot plate, batibul, balibul, saya diantar ke hotel. Habis asar ada yang jemput Pak. Ada tamu jemput. Mau ketemu. Kita ndak enak nih kalau ngobrol di lobby. Nah, terus paling enak ngobrolnya di warung sate Ustaz. Biar ada bedanya Semarang sama Tegal. Nyate lagi saya Pak. Jadi jam 1 15 tusuk, sebelum maghrib 10 tusuk. Saya ingat kata kiai saya, kalau makan enak, niatilah satu supaya sugestinya positif. Apa itu? Bismillah kuat ibadah. Bismillah penyakit kalis, bismillah kuat ibadah. Akhirnya apa? Saya makan itu sebelum maghrib 25 tusuk. Ngisi acara saya habis isya, selesai jam 11 malam Pak. Jemputlah sama panitia. Saya bilang, hantarkan saya ke hotel, saya mau tidur. Oh ya Ustaz, kita hantar ke hotel. Dikerjain saya sama panitia Pak. Dikerjain tapi enak Pak. Kok jalannya enggak ke hotel ini? Ini kemana ini? Saya perkenalkan Ustaz, sate yang 24 jam. Wow. Itu sate hot plate plus dengkil Pak. Dengkolnya kambing, namanya dengkil. Ini dengkol kan gede Pak. Kalau dengkil ini dengkol cilik Pak. 10 tusuk lagi. Akhirnya saya total ini berarti 25 atau 35 tusuk. Bismillah. Paginya masih mau diajak. Saya bilang, yo jangan sampai kelewatan lah. Ini sudah melebihi batas saya. Maka Idul Adha itu dibagi 2. Ada sunnatul adha, ada sunnatul udhiyah. Kesunatan Idul Adha dengan kesunatan korban. Apa kesunatannya Idul Adha? Makan-makan. Maka bagi bapak ibu yang tidak korban, nyun sewu misalnya ada ya, yang tidak korban, maka disunahkan jenengan untuk masak, berbagi, syukur-syukur ada yang disembelih meskipun ayam. Ya. Ini bukan berarti saya bilang korban ayam boleh, nanti malah pada milih ayam nanti. Kesunatan Idul Adha dengan kesunatan berkorban. Kalau berkorban jelas unta, sapi, kerbau, domba, kambing. Dah.
Tapi bagi bapak ibu yang ternyata tidak kurban, maka disunahkan hari itu ada yang disembelih, hari itu ada yang disedekahkan, dan usahakan keluarga itu, tetangga itu, fakir miskin itu bahagiakan dengan aneka masakan. Itu kesunatan. Ya. Jadi kalau kesunatan Idul Adha, ya, kesunatan Idul Adha itu makan-makan dan bersedekah. Tapi kalau kesunatan korban, maka kita yang punya rezeki berkorbanlah dengan jenis kambing, sapi, kerbau maupun domba. Karena saya kayaknya belum pernah ketemu Pak di Semarang ada yang korban unta, saya belum pernah ketemu ini. Karena untanya itu sedikit, itu pun cuma di kebun binatang Mangkang Pak, itu pun hanya 2 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa poin secara snapshot. Pertama, soal patungan. Meskipun kita pernah mendengar ceramah dari salah seorang ustadz di YouTube ataupun di TV One, seingat saya, apakah diperbolehkan kambing itu diatasnamakan lebih dari 1 orang? Meskipun ulama berbeda pendapat, saya memilih pendapat yang lebih rojih, yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa kambing itu hanya 1. Yang boleh dialirkan dan dibagi itu adalah pahalanya. Sebab apa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengatakan, korban kambing ini untukku, kata Nabi, dan untuk umatku yang belum berkorban. Itu beberapa ulama memaknai bahwa bukan berarti kambing bisa dimaknai rombongan. Tapi kambing itu cukup 1 orang, tetapi niatilah pahala ini dialirkan kepada keluarga besar. Sami mawon kok. Ya. Meskipun memang ada yang mengatakan misalkan Pak Budi sekeluarga. Ada yang demikian. Tetapi beberapa ulama menegaskan bahwa kalau kambing itu hanya atas nama 1 orang, tapi dalam hati kita boleh meniatkan pahalanya itu untuk 1 keluarga. Tetapi kalau tujza'ul badanatu an sab'atin wa kadzalika al-baqarah, tapi kalau unta, sapi, kerbau itu bisa diatasnamakan 7 orang. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang tinggal di satu kompleks perumahan dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Tetangga perumahan saya itu pernah takmirnya itu WA saya karena patungan sapi, Pak. Itu yang 7 orang, 1 diantaranya itu non-muslim. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya 1 sapi untuk 7 orang tapi salah satunya ada non-muslimnya? Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Tidak merusak korban, tidak menghalangi pahala korban, tidak mengurangi keutamaan korban. Sebab bagi seorang muslim korban dianggap ibadah, tapi bagi non-muslim dia ikut kontribusi itu dianggap hibah, itu dianggap pemberian. Toh juga patungannya sama saja kan Pak? Maka itu diperbolehkan. Misalnya Bapak Ibu dalam satu case ketemu yang demikian, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, kaitannya dengan sohibul korban non-muslim ini saya kira sudah clear. Yang kedua adalah tentang bagaimana status daging korban itu sendiri. Kan ada Pak, kadang ada satu pertanyaan kan begini, boleh enggak sih sebenarnya daging korban itu dijual? Kalau dijadikan upah tidak boleh. Kulit korban, organ korban dijadikan upah tidak boleh. Tapi
ada satu case bagaimana kalau dalam kondisi tertentu fakir miskin mendapatkan daging, lalu daging itu dijual. Bagi orang yang mampu haram, tidak boleh. Tapi bagi orang fakir, miskin, ya. Nah sekarang logika sederhananya begini Pak, Islam itu agamanya enak kok. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Jangan melihat hukum itu hitam dan putih, ada banyak warna. Kalau misalnya ada fakir miskin dapat 10 kilo daging Pak, dari masjid sana dapat, sana dapat, sana dapat, dan itu momentum bagi dialah setahun sekali makan daging. Dapatnya 10, tidak punya duit Pak. Daging ini kan perlu dimasak, tidak ada uang buat beli minyak. Perlu nasi, tidak ada uang buat beli beras. Pengen dimasak, tidak ada uang buat beli bumbu. Maka bagi orang yang mampu menjual daging itu tidak boleh. Tapi bagi fakir miskin yang penjualannya itu untuk memenuhi kebutuhan primer itu diperbolehkan. Contoh, 5 kilonya dimasak, yang 5 kilo dijual. Buat beli apa? Buat beli beras. Kan ada Pak, saudara-saudara kita yang secara ekonomi tidak seberuntung Bapak Ibu sekalian. Islam memberikan advokasi masalah itu. Sehingga daging korban itu secara prinsip tidak boleh dijadikan upah, tetapi bagi fakir miskin, ya, bagi fakir miskin itu bisa dijadikan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang daging korban dibagi ke siapa? Ya, saya coba inventarisir beberapa masalah-masalah kontemporer itu. Sekarang daging korban itu dibagi untuk siapa? Yang pertama, sepertiga itu dibagikan kepada sohibul korban dengan catatan korbannya bukan korban nazar Pak. Kalau Bapak Ibu nazar, kan ini kan habis mutasi besar-besaran dan sudah lewat ya Pak masa deg-degannya nih ya Pak ya. Kan sudah lewat nih masa deg-degannya. Ada yang nazar, kalau saya tidak katut mutasi, pokoknya saya korban sapi. Ternyata betul Pak. Maka kalau korbannya itu korban nazar, sohibul korban atau orang yang berkorban itu tidak boleh makan sedikit pun, secuil pun tidak boleh. Kalau statusnya status nazar. Kalau korbannya korban sunnah, tidak ada nazar-nazaran, pokoknya saya mau korban lah, alhamdulillah ini rezeki ini lagi baik, ini alhamdulillah ada rezeki, gitu. Setiap tahun ikut patungan sapi 7 untuk 7 orang atau kambing sendiri. Maka kalau korbannya korban sunnah, kita diperbolehkan ngambil yang berkorban, karena daging korban itu kan dibagi 3 Pak. 1/3, maksimal 1/3 bagi sohibul korban. Kalau jenengan korban kambing, 1/3 itu hitungannya itu 1 sampil. Makanya kalau ada sohibul korban kok bilang sama panitia, request sama panitia yang aneh-aneh, harus tegas Pak. Pak, saya kan korban kambing sendiri Pak. Selain sampil saya minta ya Pak, kakinya buat saya. Terus lagi kepalanya Pak, karena saya suka kepala Pak. Sudah Bu, hatinya nanti juga saya minta ya Pak. Itu namanya ngelunjak. Lebih dari 1/3. Dan itu panitia harus tegas Pak, karena ini masalah hukum. Jadi 1/3 itu buat sohibul kurban. Kalau sapi, kalau di tempat saya itu sama Mas Andri itu, kita tentukan sohibul kurban itu 5 kilo. Jadi 5 kali 7, 35 kilo itu masih tidak melampaui 1/3 untuk jatah sohibul korban dari sekian ratus kilogram daging sapi dan organ sapi. 1/3 buat sohibul korban maksimal, syukur-syukur kurang. 1/3-nya itu dibagi buat tetangga sekitar, baik muslim maupun non muslim, baik mampu maupun tidak mampu. Dan ini fenomena Pak, ada itu orang-orang yang mampu secara ekonomi itu menolak ngisi Google Form. Kenapa? 1, merasa mampu. Padahal korban itu tidak sama dengan zakat. Kalau zakat itu memang ada sifat-sifat support secara ekonomi. Kalau ini kan tidak.
Kita sedang berpesta, kita sedang punya daging, ayo bareng-bareng yuk, kami makan daging, jenengan pun makan daging, kami pesta, jenengan pun juga pesta. Jadi tetangga itu punya hak sepertiga, baik muslim maupun non muslim, baik itu mampu maupun tidak mampu. Nah, ini terkait dengan pembagian daging korban, sehingga yang terakhir sepertiga itu dibagikan kepada fakir miskin. KPP biasanya ada korban, Pak? Oh, tidak ada korban? Karena korban masing-masing, Pak? Oh, tempatnya tidak ada. Oh iya, soalnya kan makan-makannya kan di GKN 2 kan, Pak ya. Tahun lalu kan makan-makannya di GKN 2 karena saya ikut makan tongsengnya di masjid apa itu? Solahuddin. Masjidnya apa Pak namanya, Pak? Solahuddin, betul ya? 2 tahun ya? 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Nah, jadi terkait dengan pembagian itu sepertiga bagi sohibul korban, sepertiga itu bagi tetangga muslim maupun non muslim, mampu maupun tidak mampu, dan yang terakhir sepertiga dikira-kira saja lah ya, sepertiga tidak harus pas, yang sepertiga itu nanti buat tetangga. Nah, ada pertanyaan, Pak, misalnya jaringan di satu masjid itu banyak betul itu kulit, tidak ada yang bisa masak, tidak ada yang mau bawa. Kemudian jagal, biasanya kalau jagal kami kasih hadiah lah, dua kulit sapi atau 3 kulit sapi plus beberapa kulit kambing, karena kalau di kampung itu kan orang pintar masak. Gimana Pak kalau kita punya kulit banyak, tidak ada solusi kecuali dijual. Kalau mau dijual, satu syaratnya jual itu solusi yang paling akhir, dan yang kedua uangnya dikembalikan kepada infak masjid. Tidak boleh kok takmir hasil penjualan kulit kemudian buat mayoran, makan sate ke Slawi misalnya, itu tidak boleh. Atau buat upgrade HP-nya misalnya, tidak boleh. Jadi itu diperbolehkan dengan catatan apa? Dengan catatan akan kembali kepada infak. Nah, case yang lain, kekah dengan korban, bagaimana baiknya? Baiknya akikoh dulu. Setelah akikoh baru korban. Meskipun ada ulama yang mengatakan akikoh dengan korban bisa dibarengkan. Tapi kalau kita melihat dalil ini secara terpisah, Rasul menyatakan kullu mauludin murtahanin bi akikoti, setiap anak itu tergade oleh akikohnya. Maka kalau Bapak Ibu punya anak belum akikoh, itu seperti barang jaminan di pegadian, Pak, yang belum ditebus. Gimana cara nebusnya? Diakikohi. Maka kalau putri kita, putra kita ternyata masih ada yang belum akikoh, saran saya akikoh dulu saja. Kemudian nanti tahun depan ada rizki, korban. Tahun depan lagi ada rizki, korban. Kan begitu. Nah, kaitannya dengan akikoh ini berkaitan dengan bagaimana strategi supaya panitia itu bisa meminimalisir bahkan menghindari masak-masak daging korban untuk makan siang panitia. Saya yakin di berbagai masjid Bapak Ibu sekalian ini case-nya berbeda. Kalau di tempat kami itu biasanya kami umumkan, ada enggak Bapak Ibu yang putranya belum akikoh? Kalau ada yang belum akikoh, kami akan bantu. Sebenarnya secara biaya jauh lebih murah, Pak. Wong dia cuma nyerahin ini kok, cuma nyerahin kambing saja kok. Sementara Bapak Ibu kan sudah pengalaman akikoh semua kan ini. Kalau kita akikoh, ya kan, masih harus beli kambingnya, masih belum kuenya, masih belum kardusnya, masih belum ininya. Kalau di tempat kami, kalau ada jamaah yang belum akikoh atau anaknya belum akikoh, lapor ke takmir, kami siap nampung kambingnya. Untuk apa? Untuk kemudian nanti bisa dipakai buat makan warga. Karena kalau kambing akikoh itu bisa disembelih kapanpun, sebelum Id juga tidak apa-apa. Makanya kalau kami dapat kambing akikoh, kayak tahun ini kita dapat dari manajemen, itu nanti H-1 kita sembelih,
kita serahkan kepada tim konsumsi sehingga besok habis sholat Id itu ya sudah bisa disiapkan terutama buat makan siang. Ya meskipun tidak ada larangan yang sangat eksplisit, tetapi saran saya makan buat panitia itu sebisa mungkin tidak menggunakan daging korban, kecuali mungkin organ-organ yang umumnya tidak dibagi. Apa contohnya? Buntut sapi ini kemudian jenengan serahkan sama emak-emak, kan udah jadi itu Pak, ya kan, sudah jadi sop buntut itu. Kemudian jeruan, ya jeruan itu masih memungkinkan dan masih ditoleransi jika dipakai buat kebutuhan konsumsi panitia. Saya kira ini Bapak Ibu secara garis besar fenomena-fenomena kontemporer yang terjadi seputar korban. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mungkin kaitannya dengan korban? Mau dipancing Pak? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Agus? Enggak, sebenarnya namanya Pak Agus atau Pak Akbar ya? Oh, WA ke saya namanya Pak Agus. Mas Santri ngabarin nanti Mas Akbar WA. Apa nama? Panggilannya dua-dua? Oh, pagi Pak Agus, malam Pak Akbar. Monggo Pak Agus, Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya titipan pertanyaan Ustaz. Dari salah satu rekan jemaah. Yang pertama, mana yang lebih utama antara kurban 1 ekor kambing dengan sharing 1/7 sapi atau bau? Lalu yang kedua, apabila memang ada keluasan rezeki, ya kan, mana yang utama antara menyembelih kurban 1 ekor sapi, 1 beruntung itu di satu tempat dengan sharing 1/7 ekor sapi di 7 tempat, artinya nyebar Ya. itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Akbar. Yang lain ada? Tidak ada lagi? Cekap ya. Baik. Pertama, soal mana yang lebih utama. Betul. Ini saya juga belum lama itu Pak Agus dapat reels dari salah satu pendakwah terkemuka yang mengatakan bahwa kambing itu lebih utama karena Nabi Ibrahim itu pakainya kambing. Kan nggak ada cerita terus mau disembelih Nabi Ismail tiba-tiba Cimori datang, sapinya datang, kan nggak ada itu kan. Nah, saya punya pendapat berbeda. Keutamaan itu tidak terletak pada jenis hewan. Kalau ditanya kenapa Nabi Ibrahim itu saat menyembelih Nabi Ismail digagalkan oleh Allah karena pisaunya tumpul, lalu malaikat Jibril datang dengan membawa domba. Itu sebenarnya sifatnya simbolik. Karena Nabi Ibrahim itu kan punya ribuan ekor domba. Maka ketika punya ribuan ekor domba itu, Allah sebenarnya memberikan message kepada Nabi Ibrahim. Kamu ambil dong dombamu itu buat korban. Supaya nanti umat-umat setelahmu itu ngikutin. Kenapa? Pengorbanan terhadap inventaris yang dia punya, aset yang dia punya. Yang kedua, di Arab itu lebih umum domba Pak daripada sapi. Saya itu Pak, sekian tahun saya di Mesir, saya lihat sapi itu di kampung-kampung Pak. Tapi kalau makan kambing jangan tanya. Kalau jangan lihat resepsinya orang Saudi, anak onta hanya dimakan 6 orang, itu jangan kaget. Makanya kan orang Arab itu kan, saya dulu waktu kuliah Pak, S1 itu biasa Pak, kalau tanggal muda, habis dapat beasiswa cair, itu kan kita beli 1 ekor ayam berdua Pak. Makanya kan orang sana itu kan gede-gede. Nah Indonesia itu makan soto, ayamnya sedikit, masih disuir-suir. Itu pun yang disuir-suir kulit Pak. Iya enggak? Coba bayangin. Makanya orang Indonesia ini kok ya imut-imut kan, beda sama orang Arab. Orang Arab itu kita beli Pak, farah. Bilang farah begitu kita udah ayam 1. Jadi itu memang ayam lauk nasi.
Kan ayam lauk nasi, Pak. Lah kalau di sini kan enggak. Itu tadi saya bilang, saya nemenin tamu dari Mesir, Pak, beli soto. Saya ajak beli soto, enggak dimakan. Loh kenapa? Saya nunggu lauk. Karena ayam suwiran tuh dihukumi kayak bawang tabur, Pak. Gitu. Lah kita ini kadang beli soto itu wis suwiran, sing suwiran tuh ya separuhnya suwiran itu kulit. Gitu, masih campur uritan. Maka sebenarnya domba itu menurut saya bukan simbolik sebagai keutamaan, tetapi simbolik karena aset Nabi Ibrahim itu adalah domba, dan Allah ingin memberikan message, asetmu keluarin dong buat korban, karena memang asetnya itu domba, okay? Maka dia harus keluarkan pengorbanan itu. Nah, persoalan kemudian sapi, domba, keutamaan itu Pak Agus terletak pada dua hal. Satu, keikhlasan niat. Yang kedua, ada rasa bahwa kita telah mengeluarkan. Jadi semakin jenengan sedekah itu yang baik itu kan sedekah yang terasa, Pak. Kalau bayarannya jenengan tuh 2 digit setiap bulan, lalu kemudian kotak masjidnya kok 2.000 terus, atas nama istiqomah. Dalilnya al istiqomah tuh khairum min alfi karomah, bahwa istiqomah itu lebih utama daripada ribuan karomah. Akhirnya kan sampai temannya hafal, ini masih 2.000, masih 2.000. Kenapa? Amalnya istiqomah. Maka korban yang utama itu adalah korban yang ketika kita membayar, ketika kita mengeluarkan, terasa ada yang berkurang. Kenapa? Di situ pengorbanan kita, ya, kita mengorbankan ego kita bahwa nuruti kebutuhan tidak akan pernah habis. Maka Pak Agus, sapi, domba, kambing, unta dan lain sebagainya punya keutamaan yang sama, tergantung kepada satu niat, yang kedua adalah effort yang dia lakukan untuk mengeluarkan harta demi berkorban itu. Yang kedua, mana yang lebih utama antara yang sak gelondong di satu tempat dengan dia ecer-ecer. Maka keutamaan itu berbasis kepada kebutuhan, Pak. Berbasis kepada kebutuhan. Ukurannya apa? Keutamaan itu ukurannya adalah daging ini bisa sampai kepada penerima yang betul-betul membutuhkan. Makanya di kami, Pak, di perumahan kami itu misalnya sudah warga yang ngisi Google Form kita kasih, yang nggak ngisi Google Form tidak dikasih. Kenapa? Sudah biasa makan kambing, sudah biasa makan daging. Mending daging ini kita distribusikan kepada fuqara masakin yang ada di luar. Jadi bisa jadi, Pak, misalnya Pak Agus dengan Pak Akbar. Pak Agus itu korban sapi di satu daerah, tapi tahu bahwa di situ fakir miskin yang lumpuh, ya, maka lebih baik ya sudah satu ekor sapi ini udah disembelih, udah bagikan aja di situ. Kenapa? Karena fuqara masakin dan penerimanya sudah ngelumpuk di situ. Ini yang Pak Akbar. Yang Pak Agus tinggal di satu komplek, ya kan? Ini kelihatannya kalau lihat warganya ini sudah warga-warga yang sejahtera, ya kan? Udahlah sini secukupnya saja, selebihnya nanti kita ecer-ecer aja kepada fakir miskin. Jadi basis logikanya adalah logika distributif yang lebih fungsional. Semakin banyak memberikan kemanfaatan, maka itu semakin tinggi keutamaannya. Jadi memang satu case dengan case yang lain tidak bisa disamakan, tetapi standar dan ukurannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ngaten nggih, Pak Agus yang juga Pak Akbar nggih. Cekap nggih, Pak.